Shalom, Dr. Luki yang saya hormati, hadir mewakili pemerintah. Yang saya hormati juga yang semua hadir di sini. Kalau saya sebut satu-satu terlalu panjang ya. Jadi semua yang hadir di sini kami hormati dan kami banggakan. Dr. Jonathan, terima kasih telah menyampaikan firman Tuhan yang luar biasa. Dr. Jonathan ini teman jauh karena rumahnya jauh dengan saya. Tapi kami satu alma mater dan pernah dalam satu lembaga. Waktu itu beliau masih menjadi dosen dan saya wakil ketua satu bidang akademik. Kami punya kenangan yang nggak terlupakan sepanjang hidup saya. Dari pagi saya ceritakan sama istri saya dan istri saya, oh iya ya gitu. Saudara, pertama kali saya punya laptop itu Dr. Jonathan yang kasih saya. Karena dia lihat, oh ini bidang akademik kok nggak punya laptop. Ini Pak Thomas saya punya laptop. Jadi berkat yang luar biasa dan tidak pernah saya lupakan. Terima kasih Pak Ayo. Tapi sudah rusak Pak sekarang. Sudah almarhum. Iya. Saya tidak akan membaca lengkap, sambutan saya nanti bisa jam 2 baru selesai. Langsung ke alinea ketiga. Saudara Tuhan Yesus bersabda, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Yohanes 15 ayat 16. Menjadi hamba Tuhan bukanlah pilihan tetapi panggilan. Kalau pilihan tentu banyak orang yang memilih jadi pengusaha ya daripada menjadi hamba Tuhan. Karena panggilan, maka dari tidak bisa dijadikan bisa oleh Tuhan. 19 yang sekarang di wisuda, dulu waktu datang ke kampus itu ya, ini bisa jadi apa besok ya gitu. Tapi karena panggilan yang tidak bisa menjadi bisa oleh Tuhan ya. Dari yang tidak mampu dijadikan mampu oleh Tuhan. Dari yang dulu penakut, nggak berani bicara, menjadi pemberani ya, oleh karena Tuhan. Alek dulu itu kalau bicara agak susah, sekarang dia luar biasa kalau bicara. Pernyataannya adalah jaminan kuasa dan wibawa seorang hamba Tuhan. Sebagai seorang yang dipanggil menjadi hamba Tuhan, tugas dan tanggung jawab adalah sebuah tuntutan yang tidak ringan. Tantangan kerap merintangi perjalanan panggilan. Kadang membuat jalannya menjadi tertatih-tatih, bahkan merangkak sejengkal demi sejengkal. Namun keyakinan atas panggilannya tidak dapat meredupkan api pelayanan. Anak-anakku, tantangan pelayanan hari ini dan esok tidaklah ringan. Tantangannya bukan saja perilaku zaman post-truth, yang itu merupakan legasi dari postmodern, yang mengangkangi media sosial. Bukan hanya itu, tetapi munculnya kembali ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran sumbang, seperti tadi yang disampaikan oleh Dr. Jonathan, yang berkedok pewahyuan baru dan Kristen progresif. Menurut saya itu bukan progresif sih, itu Kristen relatif ya. Karena kalau saudara pelajari kan semuanya relatif. Mereka dengan gagah berani seolah ingin merenovasi bangunan teologi konservatif serta meredesain menjadi bangunan teologi yang serba relatif. Karenanya pegang kuat-kuat ajaran teologi yang injili dan ajarkan dengan penuh keberanian.
Seorang pelayan Tuhan itu laksana seorang gembala yang bertanggung jawab terhadap kehidupan domba-dombanya. Seorang gembala harus memberi makan domba-dombanya dengan rumput yang hijau dan segar, tanpa ada campuran pestisida. Nanti jemaatnya jadi sakit perut. Demikian seorang pelayan Tuhan harus mengajarkan hanya firman Tuhan saja kepada jemaat yang Tuhan percayakan. Ajarkanlah ajaran yang benar, yaitu Injil yang sejati dan teologi yang injili. Jika saudara terpanggil sebagai seorang guru atau dosen, harus mengajarkan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat adalah ajaran yang bersumber dari Allah sendiri, yaitu firman-Nya. Alkitab adalah firman Allah. Ia adalah wahyu dan ilmu Allah yang sudah final. Nggak ada lagi wahyu baru. Nanti kalau tiba-tiba Pak Thomas bilang, Tuhan Yesus berkata, atau Tuhan berbicara kepada saya, tuliskanlah Thomas, bla 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 bla. Nggak usah dipercaya, kalau perlu dilempari batu saja. Karena itu pasti bohong. Wahyu Alkitab sudah final. Finalitas Yesus Kristus sebagai juru selamat tidak bisa ditawar lagi. Kristen progresif itu sebenarnya tidak ubahnya ajaran liberal yang diulang lagi, didaur ulang. Itulah sebabnya kenapa harus belajar. Yang mau melayani harus belajar, supaya tidak menjadi penyesat baru. Belajar di sekolah teologi yang benar. Jangan asal sekolah teologi ya. Apa ada ya Pak sekolah yang nggak benar? Ada, banyak menjamur di Indonesia ini. Saya bersyukur dan kagum atau ya memberikan apresiasi lah teman-teman ini mau menempuh jalan yang tidak mudah, ya, yang tidak gampang untuk meraih gelar. Paulus dengan keras mengingatkan Titus bahwa hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu. Melalui Nabi Malaikat Tuhan menegur para imam agar menjaga mulutnya dengan ajaran yang lurus. Bibir seorang imam haruslah penuh dengan pengajaran yang benar dan tidak ada kecurangan. Karenanya seorang imam, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harus memelihara pengetahuan dalam bibirnya. Sebab umat mencari pengajaran yang benar dari mulut seorang imam, dari mulut seorang hamba Tuhan. Makanya perlu belajar. Dan belajar itu tidak hanya hari ini selesai, tapi belajar itu seumur hidup. Teman-teman yang sudah diwisuda hari ini bukan berarti selesailah tugasmu belajar, tidak. Belajar terus seperti semalam nasihat dari Sekum Yayasan. Ya, tidak pernah berhenti belajar. Kalau sebagai seorang gembala tidak bisa memberi makanan yang sehat atau seorang pengajar tidak mengajarkan ajaran yang benar, lebih baik dia menanggalkan gelar akademiknya dan berhenti menjadi pelayan Tuhan daripada menyesatkan banyak orang. Stop, malu pakai gelar sarjana teologi, sarjana agama, tapi ajarannya bengkak-bengkok. Ya. Godaan popularitas kadang membuat orang tidak konsisten dalam menjaga kualitas ajaran. Hati-hati teman-teman, karena demi follower, demi jempol, kadang orang tidak sadar mendegradasi kualitas pengajaran yang injili. Ingatlah apa yang menjadi hadikan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Bahwa jika ada orang yang memberitakan Injil yang lain selain Injil Yesus Kristus, maka terkutuklah. Ingat itu. Seorang pelayan Tuhan harus menjaga lesannya, sebab suatu saat seorang pewarta akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat.
jaga pengajaran yang sehat. Anak-anakku, kalian di SGI telah diperlengkapi dengan ajaran-ajaran yang sehat, dididik perilaku yang sehat. Karenanya di luar sana nanti tetaplah ajarkan ajaran yang sehat dan berperilakulah yang sehat pula. Seperti tadi dalam orasinya Dr. Yonatan, tetaplah menjaga kewarasan nalar dan iman. Jangan, oh ini pendeta besar, pendeta terkenal, jemaatnya ribuan, followernya banyak, pasti omongannya benar. Kalian tertipu. Jaga kewarasan nalar dan iman. Setialah pada panggilanmu dan warnailah dunia dengan ketulusan serta kesucian hatimu. Akhirnya kami mengucapkan selamat dan sukses atas capaian saudara dalam menempuh pendidikan tinggi. Selamat berkiprah di kancah pelayanan yang sesungguhnya. Dimanapun Anda melayani, jagalah nama baik dan jangan lupakan alma mater. Saudara boleh lupa Pak Thomas, tapi jangan lupakan alma mater yang telah memperlengkapi saudara. Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria. Terima kasih.